Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Setelah rasa nyeri di perut kanannya mereda, namun bekas kuku mawar tetap menorehkan luka di mana kulit perut itu terkelupas. Ganas cewek ini, mau tak mau Jambu Nada menjelaskan tentang apa yang dia dengar menggunakan ilmu bisikan angin selaksa tombaknya. Mawar yang mendengarkan penjelasan Jambu Nada bukannya tertawa, malahan menyuruh Jambu Nada ke dak depan kapal supaya Kang Boknya tak diprank terus oleh Gagak Seta dan Kama Kanaka. Kakang, kasihan Kang Bok Ayuandira, dia pasti lelah, letih, lesu dan kecapean. Kakang temuinlah Kang Bok Ayuandira, itu orang-orang tua rentah taunya bercanda, ini sudah kelewat batas Kakang. Seru Mawar pada Jambu Nada yang kembali cekikikan mendengar pembicaraan antara Gagak Seta dan Kama Kanaka. Dengar tidak sih Kakang? Tanya Mawar kesal dicuekin. Iya, aku kesana, jawab Jambu Nada tapi tak beranjak dari tempatnya duduk bersila. Melihat kelakuan Jambu Nada itu, Mawar mengancamnya, yah terserah Kakang lah, aku mau ke bilik, mau ku buang cermin itu. Tak ada gunanya lagi. Mendengar ancaman itu, Jambu Nada langsung berdiri dan pergi ke dak depan kapal. Jambu Nada sempat berkata, tolong jaga ayahku ya. Tak lama Jambu Nada sudah di samping kiri Kama Kanaka, Ningram masih berdiri di samping kanan Kama Kanaka. Hiat, ciat, hiat, ciat, hiat, ceceyat, nampak Ayuandira menyerang Gagak Seta berkali-kali. Namun semua serangan Ayuandira berhasil dielak Gagak Seta. Berhenti teriak Jambu Nada pada Ayuandira, otomatis Ayuandira menghentikan setengah serangannya pada Gagak Seta di mana Ayuandira meloncat ke atas bermaksud menyerang ubun-ubun kepala Gagak Seta. Begitu dia mendengar suara yang dia kenal sebagai suara dari Jambu Nada, dia langsung menotol punggung kaki kiri menggunakan ujung jari kaki kanannya lalu berputar balik 2 kali kemudian dengan ringan menapakkan kedua telapak kakinya ke permukaan dak yang terbuat dari kayu ulin. Kang Bok, sapa Jambu Nada mendekati Ayuandira. Oh, Jambu Nada, kamu tak napa-napa? Tanya Ayuandira lalu melayangkan pandangannya ke sekeliling di mana puluhan wanita anak didik Lokapala sudah menggurung dirinya dan yang bikin dia kesal, Gagak Seta sudah di samping kiri Kama Kanaka. Aku tak apa-apa Kang Bok, jawab Jambu Nada senang bertemu kembali dengan Ayuandira. Ayahmu menua, mungkin akibat luka yang didapatnya. Kita berdua mesti selamatkan ayahmu dari gerombolan bajak laut ini dan dari Pak Tua yang bawa joran pancing itu. Tadi aku menyerangnya, dia hanya tahu loncat ke sana ke sini. Ucap Ayuandira pada Jambu Nada yang menahan tawa. Ayo Kang Bok kita selamatkan ayah. Teriak Jambu Nada, mereka berdua langsung meloncat dan melayangkan serangan pada Gagak Seta. Jelas Gagak Seta terkejut. Apa-apaan ini? Teriak Gagak Seta. Maaf Eyang Seta, aku hanya sedikit olah tubuh, kata Jambu Nada menggunakan ilmu pengirim suara yang dia pelajarin dari Kama Kanaka. Tapi, tak seperti ini juga. Balas Gagak Seta pada Jambu Nada, melihat 2 serangan dari 2 orang yang memiliki kesaktian itu, di mana serangan Jambu Nada mengarah ke sepasang lututnya sedangkan serangan Ayuandira dengan 2 cakar terkuak lebar mengarah ke tenggorokan dan perutnya. Gagak Seta meloncat ke atas, kakinya menapak di ujung bumbungan atap kapal. Ayuandira melanjutkan serangan susulan, dia ikut meloncat ke bumbungan atap kapal, loncatannya melampauin Gagak Seta, langsung membalikkan badannya. Kaki kanannya yang masih di udara diputar sedemikian rupa menebas kepala Gagak Seta. Gagak Seta melompat ke belakang menjauh dari Ayuandira. Pak Tua,
Jangan lari, teriak Ayu Wandira kesal karena semua serangannya dari tadi selalu bisa dielak dan dihindarin oleh Gagak Seta. Padahal kecepatan serangannya sudah sangat cepat. Jambu nada tak mengikuti jejak Ayu Wandira yang meloncat ke atas melanjutkan serangannya. Cahaya mentari pagi jatuh menyinari kapal jong itu. Cahayanya nampak menyilaukan mata memandang duel Ayu Wandira dan Gagak Seta. Seolah-olah duel itu hanyalah kejar-kejaran. Setengah minuman kemudian, Gagak Seta sudah berselonjor kembali di tepian dak depan kapal. Ayu Wandira nampak ngos-ngosan turun dari bumbungan atap kapal. Gagak Seta tersenyum juga melihat wanita itu ngos-ngosan, sedangkan dia sendiri tak merasakan itu. Aku tak mau main lagi, ucapnya pada Kamakanaka dan Jambu Nada yang tersenyum-senyum saja. Ayu Wandira mengistirahatkan tubuhnya. Dia berdiri di tengah-tengah dak depan kapal itu. Jambu Nada mendekatinya. "Kang Bok, mari," ucap Jambu Nada lalu memapah Ayu Wandira yang kecapekan itu. "Aku kecapekan? Kenapa tadi tak bantu kejar Pak Tua itu?" tanya Ayu Wandira pada Jambu Nada yang memapah dirinya ke tempat Kamakanaka dan Ningram. "Maaf Kang Bok, ini yang besar, kakang tertuanya yang Hanggareksa dan semua yang di sini orang-orang sendiri," ucap Jambu Nada pada Ayu Wandira, lalu menjura takzim sebentar pada Kamakanaka. Ayu Wandira sangat terkejut mendengar pengakuan Jambu Nada. Terlebih lagi wajah yang besarnya itu sangat mirip dengan wajah Arya Kamandanu pamannya. Yang besar, sapa Ayu Wandira langsung berlutut dan menundukkan kepalanya. "Hohohohoho, berdirilah Cah Ayu, kamu terlalu lelah," ucap Kamakanaka sambil mengangkat kedua bahu Ayu Wandira. Ayu Wandira merasakan kedua telapak tangan yang mengangkatnya berdiri mengeluarkan dua jenis hawa murni, panas dan dingin. Tubuhnya serasa tersengat sampai ke pusat tenaga murninya di pusar. Pusarnya terguncang, namun dalam waktu sepersekian detik, tenaga murni di pusarnya menyatu dengan dua hawa murni itu. Semangatnya terbangun kembali, tubuhnya terasa segar seperti tak pernah kelelahan. Dia merasakan tenaga murninya di pusar berkembang sedemikian rupa sepersekian detik. Sungguh dia tak menyangka, yang besarnya memberinya tenaga mukjizat. "Siapakah yang besarnya ini? Hohoho, orang sendiri, ucap Kamakanaka pada Ayu Wandira yang sudah berdiri di hadapannya. Ningram segera memberi tanda pada beberapa kepala regu. Tak lama, di dak depan hanya ada Kamakanaka, Jambu Nada, Ayu Wandira dan Gagak Seta yang masih selojoran di tepian dak depan kapal. "Adik Seta," panggil Kamakanaka pada Gagak Seta. Mendengar namanya dipanggil, Gagak Seta mencelat ke depan. Sekedipan mata, Gagak Seta sudah di samping kanan Kamakanaka menempatin posisi Ningram yang sudah ikut masuk ke dalam kapal bersama yang lain. Ayu Wandira meleletkan lidahnya melihat kecepatan orang tua joran pancing yang dia panggil Pak Tua itu. "Kang Bok, ini Eyang Seta," kata Jambu Nada perkenalkan Gagak Seta pada Ayu Wandira. "Terima hormatku Eyang Seta," sapa Ayu Wandira menunduk takzim sebentar. "Hehehe, iya, balas Gagak Seta. "Kamu kenapa tak beritahu?" tanya Ayu Wandira berbisik ke Jambu Nada yang berdiri di samping kirinya. "Maaf Kang Bok," jawab Jambu Nada tersenyum. "Eyang besar dan Eyang Seta, awalnya aku tak tahu kalian ini siapa. Sekarang aku sudah tahu. Maafkan aku yang muda ini," ucap Ayu Wandira kembali berjongkok menundukkan kepalanya.